Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya kebaikan-kebaikan dan adanya keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah juga telah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang menghendaki suatu kebaikan tapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah tulis untuknya di sisinya satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Dan bila dia menghendaki kebaikan tersebut, kemudian dia mengerjakannya, maka Allah tulis untuk hamba tersebut 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan-lipatan yang tidak terbatas. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dan apabila seorang hamba menghendaki suatu kejelekan, suatu keburukan, tapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah tulis untuknya di sisi Allah satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia menghendaki keburukan tersebut, kemudian mengerjakannya, Allah tulis bagi hamba tersebut satu keburukan saja. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita sebagian kecil dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada umat Islam ini, di mana suatu kebaikan yang diinginkan oleh hamba hanya diinginkan saja dan tidak dikerjakan, Allah beri untuknya satu kebaikan, Allah catat untuknya satu kebaikan. Dan bila mengerjakannya, Allah catat di sisinya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai dengan lipatan yang tidak terbatas. Sementara apabila hamba ini menghendaki suatu keburukan dan tidak mengerjakannya, justru Allah tulis, bukannya Allah tulis keburukan bagi dia, tapi justru Allah tulis untuknya satu kebaikan. Tapi bila dia menghendaki dan juga mengerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menulis kecuali dengan keburukan yang sama, yaitu apabila hamba tersebut menginginkan keburukan tersebut dan mengerjakannya, tidaklah ditulis untuk hamba tersebut kecuali satu keburukan saja. Perhatikan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan tentang keinginan untuk berbuat kebaikan dan keinginan berbuat keburukan.
Para ulama mengatakan orang yang menginginkan kebaikan itu ada 3 keadaan. Kata mereka, apabila seorang hamba menginginkan satu kebaikan, dan dia tidak mengerjakannya karena suatu udzur, karena suatu kesibukan, maka ditulis baginya satu kebaikan sempurna. Keadaan yang kedua, apabila hamba menginginkan suatu kebaikan, lalu dia melakukan sebab-sebab untuk melakukan kebaikan tersebut, tetapi tidak mengerjakannya, maka dengan rahmat Allah, Allah tulis untuk hamba ini satu kebaikan karena keinginannya dan kehendaknya, dan kebaikan orang yang mengamalkannya karena niat yang ada di dalam hatinya, lantaran dia telah melakukan sebab-sebab tadi. Lantaran telah dia melakukan sebab tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu seorang yang menginginkan kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, maka dengan rahmat Allah SWT ditulis di sisi Allah atas satu amal tadi, bukan cuma satu amal, tetapi 10 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan, bahkan sampai dengan lipatan yang tidak terbatas. Ini keadaan keinginan seorang hamba untuk kebaikannya. Kedua, keinginan untuk berbuat keburukan. Adapun kata para ulama berkaitan dengan keinginan untuk berbuat buruk, keadaan yang pertama, seorang menginginkan keburukan, lalu dia mengerjakan, maka tidaklah ditulis baginya kecuali satu keburukan di sisi Allah SWT. Keadaan kedua, seorang menginginkan keburukan, kemudian dia lakukan sebab-sebab untuk melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya, maka ditulis juga bagi dia satu keburukan. Kenapa? Karena niatnya yang kuat, tekadnya yang kuat untuk melakukannya. Seperti seorang masuk rumah orang lain untuk mencuri. Ternyata dia tidak mendapati sesuatu di rumah tersebut untuk dicuri. Kemudian dia tidak jadi mencuri, maka tetap ditulis untuk orang tersebut satu keburukan sempurna. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua muslim bertemu, yaitu bertemu membawa pedang, yakni berperang, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, di antara sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, iya kalau yang membunuh, bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa harus masuk neraka juga?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana yakhrisu ala qatli sahibih." Karena sesungguhnya yang terbunuh tadi sebelumnya dia sangat antusias, sangat semangat, bertekad untuk membunuh saudaranya. Jadi, bukankah orang ini tadinya dia melakukan sebab, ya kan? Dia menghunuskan pedangnya, dia berusaha menyerang saudaranya tadi. Namun meskipun akhirnya justru dia yang terbunuh. Tapi kata Rasul, keduanya di neraka. Meskipun dia tidak membunuh, tapi dia memiliki keinginan untuk membunuh, dan dia telah melakukan sebab-sebabnya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, seorang yang menginginkan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah. Jadi pendorong dia tidak jadi melakukannya adalah takut kepada Allah, takut kepada dosa. Maka bagi hamba ini satu kebaikan, ditulis satu kebaikan sempurna sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal. Adapun keadaan yang keempat, yaitu seorang menginginkan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena faktor takut, karena faktor tidak suka, tapi bukan faktor karena takut kepada Allah. Kata para ulama, yang seperti ini ma'fu, dia tidak berdosa, tidak pula juga mendapatkan pahala. Intinya, teman-teman, saudara-saudara seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yaitu bersungguh-sungguh dalam amal soleh.
Kewajiban kita adalah memperbanyak ketaatan, memperbanyak kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita tidak mampu mengerjakannya, maka hendaknya kita menginginkannya, kita munculkan niat, munculkan keinginan, dan lakukan sebab-sebab semampu kita untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita niatkan, bisa kita inginkan, bisa kita lakukan. Jadi intinya, perbanyaklah bekal dengan kebaikan, dan kalau kita tidak mampu melakukannya, maka niatkanlah dan lakukan sebab-sebab dengan semampu kita. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.